Nah, masih Kwebi di sini masih di bab 1 ya. Di dalamnya Kwebi itu ada aturan menulis dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini juga kalian sudah mengetahui penulisan kata. Sebelum ke penulisan kata apa dulu? Penulisan huruf ya. Lalu ada penulisan kata, terus ada penulisan kata atau unsur serapan, lalu ada penggunaan atau pemakaian tanda baca ya. Nah, jadi tidak akan jauh-jauh dari 4 garis besar ini. Penulisan huruf sudah kalian ketahui, kapital, miring, dan tebal ya. Nah, penulisan kata, kemarin kita belum beres ya membahas mengenai penulisan kata. Kita akan lanjutkan lagi membahas yang ini nih ya, membahas penulisan kata. Nah, Ibu hapus dulu yang ini ya. Biar cepat ya, untuk mengefektifkan waktu, Ibu kopas saja ya. Kemarin penulisan kata itu baru sampai ke gabungan kata ya, atau kata gabung. Contoh-contohnya seperti apa? Bentar, Ibu ambil dulu. Lumayan ya, komputernya agak lama nih. Sebentar. Nah, penulisan kata maksudnya adalah kapan kita tuliskan gabung, kapan kita tuliskan pisah ya. Nah, ini akan sangat terpakai pada saat kalian nanti menyusun skripsi ya, pada saat kuliah. Penulisan kata. Nah, sebagian dulu ya. Sebentar lagi proses ya. Ibu agak lama. Gimana kabarnya? Ini banyaknya yang Sulawesi ya. Ibu belum kenal nih semuanya. Sambil menunggu ini berproses ya komputernya. Bentar. Nah ini. Sudah ada ya di situ. Penulisan kata kemarin sudah dibahas iya dengan katanya itu sangat tebal. Sekarang benar sudah masih putus-putus. Nah, gimana? Ya, mudah-mudahan tidak putus-putus lagi ya. Sudah? Nah, kita gimana? Sudah. Ya. Ibu lanjutkan lagi. Jadi kalau suara Ibu ada gangguan lagi, silakan sampaikan aja. Nah, penulisan kata sebelumnya itu kita sudah membahas kata dasar ya. Kata dasar itu penulisannya terpisah dengan kata yang lainnya. Misalkan di sini nih, buku itu sangat tebal. Ini kita spasi ya. Buku ini kata dasar ya, dan seterusnya. Kata berimbuhan tulisannya dirangkaikan. Misalkan mencari di sini, inilah kata berimbuhan ya. Asalnya kata dasarnya apa? Cari. Nah, terus mendapatkan imbuhan ya menasali menjadi ya naris Putus lagi suaranya, Bu.
dulu ya. Dulu. Namanya prolexem. Di sini prolexem itu punya persamaan dengan imbuhan, ya, punya persamaan dengan kata. Jadi kenapa memiliki persamaan dengan imbuhan? Karena sama-sama bentuk terikat ya. Nah, sama bentuk terikat. Imbuhan bentuk terikat bukan ya. Nah, contohnya misalkan kalau imbuhan itu bentuk terikat, misalkan imbuhan strip, gitu ya. Imbuhan di strip. Nah, imbuhan perstripan. Nah, gitu ya. Ada ada tanda hubung di situ menandakan bentuk terikat. Sama prolexem juga ya. Terus di sini kenapa mirip dengan kata prolexem itu? Karena sama-sama memiliki makna. Kita ambil contoh misalkan pra ya. Kalau kalian cek di kamus, pra yang kalau kalian inginkan yang dimaksud adalah prolexem berarti pra strip. Kalian ceknya ya. Terus ada misalkan manca strip gitu. Oh, itu menandakan prolexem gitu. Nah, ceknya ada stripnya kalau ingin mengetahui kalau yang dimaksudnya itu adalah prolexem. Nah, pra di sini bentuk terikat nih, tapi memiliki makna. Maknanya apa? Maknanya adalah sebelum ya. Nah, gitu. Pasca misalkan, pasca strip, bentuk terikat ya, punya makna. Artinya lah setelah dan seterusnya ya ada. Ini banyak nih contoh-contohnya. Ada bi, ada awa. Awa itu hilang atau bebas dari ya, kurang lebih seperti itu. Ada anti, ada antar ya. Nah, untuk antar, mungkin kalian juga sudah tahu, antar kota di sini digabung nih ya. Antar, kalau kalian cek di kamus, kalau antar yang dimaksud untuk antar kota, antar provinsi ya, itu prolexem berarti. Strip di sini menandakan prolexem. Nah, kurang lebih artinya lah menghubungkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, beda dengan untuk penulisan antar kota. Maaf, diulang ya. Antar kota itu digabung. Beda penulisan dengan antar jemput maksud Ibu tadi ya. Antar jemput ini penulisannya tidak digabung. Kenapa? Kira-kira silahkan. Kenapa berbeda? Ada yang sudah bisa menebak? Kenapa antar jemput di spasi nih? Karena di sini maksudnya, bentar. Nah, karena di sini maksudnya adalah mengantar jemput ya. Jadi antar jemput di sini maksudnya kata kerja antar di sini ya. Mengantar paket, antar paket. Antarkan paket ini misalkan ya. Oh, ini nih, Ibu tipe ya. Nah, jadi beda antara antar yang ini dengan yang ini ya. Itu. Jadi kemungkinannya kita lihat dulu apakah sebagai kata kerja atau sebagai prolexem. Nah, ini contohnya lebih lengkapnya silakan cek di Webi ya. Ada Eka, nih Eka, ada ekstra, ada ultra ya. Nah, itu termasuk prolexem yang lainnya. Selanjutnya di sini ada non strip, pan strip dan seterusnya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, tapi tidak mungkin kita langsung tempel ya. Misalkan non Indonesia, tidak mungkin kita langsung tempel. Harus terikat nih, tapi tidak mungkin kita langsung tempel. Ini prolexem juga ya. Alasannya karena ini bertemu dengan huruf kapital ya, atau bertemu dengan singkatan yang menggunakan huruf kapital.
itu pernah dibahas ya sebelumnya, untuk mengingatkan saja. Ibu ambil lagi. Ya. Sebentar. Komputernya. Nah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu sambil menunggu? Ini masih membahas mengenai penulisan kata, tapi intinya penulisan kata itu antara digabung ya, atau dispasi, atau ditambahkan strip ya. Sebenarnya strip juga ini berkaitan dengan tanda baca ya. Sekarang masih penulisan kata. Masih penulisan kata, tapi sekarang membahas penulisan yang tadi ini ya. Oke. Oh, enggak, bukan yang tadi, hanya nomornya jadi satu lagi ya. Ini nomor 3 ya, kata ulang nih. Kata ulang, di sini penulisan kata ulang bagaimana? Itu umumnya menggunakan strip ya, tanda hubung nih. Kemarin sudah dibahas ya. Ini umumnya menggunakan tanda hubung, mobil-mobil nih, kata ulang utuh ya, bersalam-salaman, kata ulang, berimbuhan ya. Ini pernah dibahas sebelumnya, jenis-jenis kata ulang ya. Sayur mayur ini kata ulang juga, yaitu kata ulang salin suara ya, atau berubah bunyi. Yang ini ternyata ada kata ulang yang tidak menggunakan tanda hubung, yaitu kata ulang sebagian ya. Hanya mengulang satu suku kata yang di depannya. Jadi hanya poknya saja ya, tapi tidak menjadi pepohonan ya, tapi menjadi pepohonan, di daunan, rumputan. Nah, gabungan kata bagaimana tulisannya? Atau kata gabung nih, duta besar ini adalah penulisannya masih dipisah, model linear, kambing hitam, segi panjang ya. Silahkan kalian cek lengkapnya ada di Puebi. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu. Nah, mungkin yang agak aneh itu cendera mata ya. Sering kalian dengar kan cendera mata, ternyata cendera mata. Dan penulisannya di kamus itu masih dipisah. Jadi, Ibu sarankan kalian punya aplikasi KBBI. KBBI itu kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Puebi. Puebi itu untuk melihat aturan menulis yang benar ya, yang sedang kita bahas ini Puebi kan ya. Nah, terus KBBI untuk apa? KBBI untuk melihat kata yang baku itu seperti apa, termasuk penulisannya apakah masih digabung atau dipisah. Cek di KBBI juga ya. Selanjutnya, nah di sini kerjasama, tanda tangan, tanggung jawab, terima kasih, inilah kata gabung yang masih penulisannya masih dipisah ya. Ini pernah dibahas, bekerja sama, ini penulisannya masih dipisah. Sebentar. Terus tanda tangan ini ada imbuhan nih, ada I ya. Di tanda tangani ini ada awalan dan akhiran. Nah, ini pernah dibahas ya, tapi Ibu sampaikan lagi aja untuk mengingatkan. Nah, jadi kalau dilihat bekerja sama, tanda tangani, bertanda tangan, bertanggung jawab, berterima kasih, ini masih spasi ya penulisannya. Kenapa? Karena hanya dapat awalan saja, hanya dapat akhiran saja. Ini awalan saja, ini awalan saja. Berbeda dengan ditandatangani, berbeda dengan mempertanggungjawabkan. Ini sudah jadi digabung akhirnya ya. Asalnya pisah jadi digabung. Kenapa? Dapat awalan dan akhiran secara bersama-sama gitu ya. Terus di sini terlihat tidak nih? Ibu bapak kami, ini ada 3 kata. Di sini ada penggunaan tanda hubung ya, atau strip. Ada ibu strip bapak, ibu strip bapak kami, terus ada ibu bapak strip kami ya. Artinya berbeda nih. Jadi boleh kita gunakan tanda hubung ini atau strip ini, fungsinya agar tidak salah baca atau tidak salah tafsir ya.
Ibu bapak kami artinya adalah ibu strip bapak kami artinya adalah ibu dan bapak kami ya. Kalau ibu bapak strip kami, oh berarti artinya ibu dari bapak kami itu. Itu bisa juga dituliskan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya, sebentar ya. Kan ada yang ingin diaktifkan. Kita lanjutkan lagi. Ini ku, kau, ku, mu-nya. Ini namanya klitik ya, bentuk terikat juga. Kan maksudnya adalah ada aku, tapi di sini ku-nya saja ya. Nah, ada kamu, ini di sini mu-nya saja. Nah, ini kata ganti ya, tapi kata gantinya itu di bentuk terikat ya. Nah, penulisannya gini, ku makan, ku ambil, dan seterusnya itu digabung ya. Ini strip ini menandakan harus terikat. Ada yang di depan, penulisannya ku makan, kau bawa. Gimana internetnya? Terus bukuku ini ku-nya di setelah kata dasar ya, bukumu, bukunya gitu ya. Terus kata depan penulisannya di spasi ya. Nah, di awal pertemuan pernah dibahas sedikit dan kalian juga sudah memahaminya. Di depan kenapa spasi ya, ke sekolah kenapa spasi, dari sekolah kenapa spasi. Ini istilah lain kata depan adalah preposisi ya. Nah, kata depan atau contohnya ini ada di, ke, dari, dengan, dalam ya. Nah, di, ke, dari, dalam, dengan ya. Itu yang sering muncul ya. Pada juga termasuk. Pada termasuk kata depan atau preposisi. Nah, penulisannya spasi kan di sekolah. Kita bandingkan dengan penulisan imbuhan. Nah, imbuhan misalkan imbuhan di itu kan penulisannya di strip ya. Oh, berarti kita tempel dengan kata dasarnya diambil gitu ya. Kalian sudah tahu kapan kalian gunakan di yang digabung, kapan yang dipisah. Kalau digabung, oh berarti di situ adalah imbuhan. Kalau dipisah, oh berarti di situ adalah kata depan atau preposisi ya. Dan umumnya kata depan itu menunjukkan tempat ya, di sekolah, di atas, di bawah ya. Ke sekolah. Nah, menunjukkan tempat biasanya atau kata benda. Nah, kalau diambil ini kan berimbuhan ya. Diambil itu ini membentuk kata kerja pasif gitu. Ya, bedanya di situ. Sekarang si dan sang. Nah, ini pernah dengar ya si sang. Tulisannya terpisah dengan kata di depannya. Itu sang surya contohnya. Si kancil, sang pencipta. Nah, sang surya di sini bukan merujuk bahkan ya, ini merujuk pada matahari. Si kancil, si-nya tetap kecil, kancilnya nama si nama tokohnya ya. Nah, nama tokohnya K-nya kapital. Sang pencipta, nah ini beda ya tulisannya ya. Sangnya ikut kapital selain penciptanya juga ya. Nah ini kalau peruntukannya untuk nama Tuhan ya, ini ikut kapital. Kata sandangnya di sini ya, si dan sang itu kata sandang. Termasuk Sang Hyang itu ya, merujuk pada nama ya, nama maksudnya merujuk pada nama Tuhan gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini masih membahas penulisan kata digabung atau spasi ya. Silakan. Nah, mudah-mudahan suara Ibu masih terdengar ya. Ya, selanjutnya partikel. Di sini masih membahas penulisan kata ya. Nah,
Bagaimana tulisan partikel? Ini ada partikel lah, partikel kah, partikel tah, partikel pun. Ada strip di sini menandakan harus digabung ya. Apakah, apalah, apatah, biarlah, gitu ya. Nah, itu apa bedanya dengan antara apakah dengan apatah? Kalau bukan apatar ya. Nah, jadi apatah di sini. Nah, apatah itu bedanya dengan apakah? Apatah peruntukannya, walaupun jarang ya. Nah, peruntukannya untuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Apatah artinya hidup ini tanpa kehadiranmu. Nah, misalkan gitu ya. Atau ini lebih ke penggunaan yang zaman dulu mungkin ya, mungkin sekarang jarang. Nah, gitu. Biasanya ini digabung. Lah di sini akulah untuk bisa untuk menegaskan ya. Terus ada juga lah misalkan ambillah, bawalah, bisa juga lah untuk menandai kata kerja imperatif ya atau kata kerja perintah juga. Nah, terus di sini ada pun. Nah, pun juga ada penulisan pun yang digabung. Kalau kalian hitung, di sini ada 12. Ada pun, andai pun, ataupun ya, bagaimanapun, biarpun, kalaupun. Nah, ini bisa kalian hafal, meskipun, sekalipun, walaupun. Nah, sekalipun, terus di sini maksud, kenapa di dalam kurung maksud ibu adalah, di sini kan dimunculkan lagi ya, walaupun ya. Nah, di sini sekalipun ada yang digabung, ada yang dispasi ya. Jadi sekalipun itu, silakan. Ada yang ditanyakan. Nah, sekalipun yang digabung ini semakna ya, semakna dengan walaupun. Contohnya, sekalipun hujan, dia tetap datang. Nah, ya. Artinya sama dengan walaupun hujan, dia tetap datang. Terus, nah ada sekalipun yang penulisannya itu di spasi. Misalkan, nah sekali spasi pun, nah dia belum pernah ke Bali. Nah bedanya apa? Kira-kira apakah walaupun dia belum pernah ke Bali? Ternyata untuk konteks ini artinya adalah sekali, spasi pun di sini adalah sekali, di sini adalah satu kali ya. Satu kali pun dia belum pernah ke Bali. Satu kali pun dia belum pernah ke Bali. Jadi beda ya. Nah sebenarnya ini bisa saja digabung kalau misalkan ada kelanjutannya lagi ya. Sekalipun dia belum pernah ke Bali, dia tetap bahagia misalkan ya. Nah ini bisa digabung ya. Kalau jadi makanya berbeda lagi ya. Nah kenapa ini spasi? Karena ini maksudnya lah satu kali. Nah satu kali pun dia belum pernah ke Bali. Untuk sekalipun ada dua penulisan. Nah ini silakan bisa kalian hafal. Ini di luar ini punnya terpisah ya. Jadi yang ini digabung, di luar ini terpisah. Adapun, andai pun, ataupun. Kendati yang sering kita gunakan kan walaupun dengan meskipun ya, ini kan sudah pasti digabung. Nah, bagaimanapun ini mirip dengan walaupun ya, jadi digabung. Bagaimana kalau penulisan? Nah, kita cek tulisan yang lainnya. Kita cari contoh. Apapun. Nah, apapun penulisannya spasi ya. Siapapun spasi. Dimanapun bagaimana? Di spasi mana? Spasi pun ya. Kenapa dimanapun itu? Nah, kita bahas yang dimana dulu ya.
Kenapa di mana itu di spasi mana? Alasannya pasti jawabannya tempat ya. Di mana rumahmu? Nah, di Bandung misalkan. Pasti jawabannya tempat. Tuh, jadi di spasi mana, termasuk ke spasi mana. Juga spasi ya. Nah, ditambahkan pun. Punnya juga masih spasi. Tuh, apalagi ya, kata tanya berapa ya? Berapa spasi pun. Siapa udah ya? Apalagi ya? Intinya adalah cara menghafalnya. Kata tanya yang digabung dengan pun hanya kata tanya bagaimana. Di luar itu apa, siapa, di mana, kemana, berapa. Ini penulisannya dipisah dengan pun, gitu ya. Itu cara menghafalnya. Terus, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Jadi, nah kita lihat bagaimana dengan pun yang ini nih. Nah ini dipisahkan tulisannya dengan ya agar terlihat. Pun di sini diapit oleh tanda petik tunggal. Nanti di dalam bahasan tanda baca kan ada koma, ada titik koma ya, ada tanda kurung dan sebagainya. Ada pembahasan tanda petik tunggal. Peruntukannya untuk apa? Untuk mengapit, salah satu fungsinya adalah untuk mengapit arti kata ya, atau arti istilah. Maupun yang dimaksud di sini berarti juga ya. Apakah di sini maksudnya apa juga, siapa juga? Nah, intinya adalah, atau gini nih, misalkan saya pun. Nah, ini kenapa spasi? Artinya adalah juga ya. Saya juga, saya pun. Nah, sudah. Ini ya, apapun kenapa spasi tadi sudah, dimanapun kenapa spasi tadi sudah. Nah, sekarang kita bahas yang partikel per. Bagaimana tulisan per? Di sini kenapa Ibu apit dengan tanda petik tunggal? Nah, di sini maksudnya adalah mengapit arti dari per ya. Maka ada yang ingin tanyakan? Untuk per ini artinya bisa mulai. Nah, ini aja. Contoh untuk per yang artinya mulai, misalkan gaji karyawan akan naik per Januari. Nah, di sini artinya gaji karyawan akan naik mulai Januari. Jadi di sini bukan artinya tiap Januari akan naik gaji ya, tapi mulai Januari. Misalkan harga BBM akan naik per Januari. Apakah tiap Januari itu akan naik harga BBM? Nah, tidak ya. Maksudnya adalah per Januari untuk konteks tersebut. Misalkan per Januari 2021 gitu ya. Nah, terus ada per yang maknanya demi ya. Nah, ini tulisan per di sini dipisah ya. Nah, jadi ini tulisannya semua per yang artinya mulai, demi, dengan tiap, ini penulisannya dipisah. Nah, misalkan di sini per spasikan ya. Nah, demi artinya lah contohnya satu per satu spasi per spasi satu. Artinya lah satu demi satu ya. Penulisannya terpisah. Terpisah ya. Terus ada per yang artinya tiap. Contohnya adalah per lembar. Nah, tulisannya spasi ya. Semuanya spasi kan di sini ya. Per Januari, satu per satu, per lembar ini terpisah. Kapan penulisan per yang digabung? Contohnya adalah 3/4 ini. Kita tuliskan 3/4 gitu. Nah, jadi untuk pecahan pada saat kita tuliskan 3/4-nya itu yang per di sini jadi digabung per 4 digabung ya. Itu untuk membedakan dengan yang dipisah.
Jadi Ibu ulangi, untuk mulai demi tiap, untuk artinya mulai demi tiap itu tulisannya spasi, tapi untuk pecahan, nah, pada saat dijabarkan ini tulisannya digabung ya, 3/4, perempatnya digabung. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Masih ada yang kurang memahaminya di sebelah mana, silakan. Nah, Ibu, itu silakan. yang kan kalau yang partikel itu ada pun, andai pun kan cuma 12 ya. Kalau yang proleksem kan banyak banget, itu harus dihafal, Bu? Apa gimana? Ya, betul ya. Suara Ibu masih ada? Masih Ada. terlihat? Masih terlihat. Masih terdengar? Apakah putus-putus? Nah, jadi ya lumayan banyak ya. Sama sih Ibu juga nggak hafal semua ya. Yang Ibu hafal adalah pra, pasca, anti, non gitu ya. D tadi juga ada D, ada ekstra, ada ultra dan seterusnya ya. Sama Ibu juga tidak hafal semua. Tapi kira-kira yang sering keluar itu seperti apa? Jadi kita hafalkan yang kira-kira sering digunakan ya, atau ya mohon maaf ya, tadi sampai mana ya? Tadi Ibu enggak Ibu tidak sadar sudah keluar ya tadi ya. Nah, tadi ya, apakah tadi jawaban Ibu sudah tersampaikan? Takutnya pada saat Ibu keluar nih, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi tidak terpotong ya. Nah, kita lanjutkan lagi singkatan dan akronim ya. Kalau akronim itu seperti membaca kata, bukan per huruf. Kalau per huruf ya umumnya singkatan per huruf. Kalau akronim seperti membaca kata OSIS, UPI, Polri. Ibu seperti membaca kata nih. Jadi bukan OSIS, bukan UPI ya gitu.
bukan UNPAD, dan seterusnya. Untuk singkatan dulu, bagaimana tulisan singkatan? Untuk tulisan gelar, sapaan, nama orang, dalam kaitannya singkatan ya. Singkatan dari gelar. Misalkan gelar Prof. Mudah-mudahan suara Ibu masih ada ya internetnya nih. Selanjutnya Haji, ini gelar juga ya. Jangan lupa H titik itu. Apalagi termasuk Hajah juga ya, H besar, J-nya kecil yang untuk Hajah. Gelar nih. Terus RA misalkan ya, R Raden Ajeng misalkan gitu. Itu gelar. Nah, sapaan misalkan apa nih? Bapak. Ada juga disingkat ya. SDR juga ya, disingkat juga ya. Silakan, ada apa lagi contohnya? Nah, itu untuk sapaan. Terus nama orang. Nah. Ahana Setion, Bu. Gimana? Ahana Setion. Bentar. Suaranya kalau di Ibu kurang jelas nih. Apa? Ahana Setion gitu, Bu. Oh, betul. Ahana Setion, betul. Itu contoh untuk penulisan nama ya disingkat ya. A titik ya. Nasution ya, betul. Nah, jadi ini disingkat. Nah, selanjutnya lembaga dan dokumen resmi penulisannya bagaimana lembaga yang disingkat nih tulisannya KPK ya, DPR. Untuk dokumen resmi UUD misalkan ya. Nah, di sini terlihat ya, di sini butuh titik nih. Tapi yang ini tidak ya, gitu. Terus kita coba yang singkatan umum misalkan DLL titik JSB titik ya YTH. Nah, yang terhormat YTH-nya itu Y-nya besar ya, biasanya yang terhormat mengawali dalam surat ya. Terus PTD. Iya, silakan. PTD, Bu. Ulangi. Tertanda, Bu, PTD. Tertanda ya, betul. Tertanda di situ betul ya. Tertanda itu PTD ya. Nah, betul. Itu juga tepat. Terus selain tertanda TD ya, DLL, DSB, YTH, ada singkatan A titik, N titik. Nah, terus ada apa lagi? Contohnya U titik, P titik. Kalau A titik, N titik ini atas nama ya. Kalau UP di sini U titik, P titik untuk perhatian. Terus ada sampai dengan. Nah, S titik, D titik. Jadi selama ini kan kita pernah melihat S garing D ya, atau S garis miring D. Nah, S garis miring D ini walaupun sering kita temukan ternyata penulisannya kurang tepat. Nanti di pembahasan tanda baca garis miring ya. Garis miring itu peruntukannya salah satunya untuk menandakan atau. Nah, apakah di sini artinya atau S atau D? Nah, ternyata tidak kan ya. Nah, jadi yang tepatnya itu untuk sampai dengan S titik D titik. Kenapa? Karena ini sampai disingkat jadi S, dengan disingkat jadi D ya gitu. Jadi titik di sini menandakan singkatan. Gitu. Terus, nah kurang lebih itu ya contohnya. Nah, ini gelar juga misalkan ya S titik H titik. Nah, di sini jangan lupa titiknya seperti itu. Jadi tidak langsung SH ya, tapi S titik H titik. Selanjutnya mata uang pernah dibahas sebelumnya ya, RP. Apakah butuh titik? Ternyata enggak ya. Nah, kalian juga sudah tahu ya. Jadi ini koma ya. Koma di sini maksudnya adalah untuk pemerincian ya. Jadi sebenarnya atau Ibu tanpa tuliskan tanda baca aja ya, agar tidak
jadi pusing. RP tanpa titik, lambang kimia misalkan Ca, kalsium ya. Misalkan perum ya. Nah, di situ lambang kimia, terus ukuran meter ya. Terus kilometer. Nah, ini tidak perlu titik walaupun ini disingkat dari meter, dari kilometer ya. Termasuk kilogram ya. Ini tidak perlu titik. Selanjutnya satuan misalkan ampere. Terus ada volt. Nah, di sini ampere di sini kalau dituliskan kan ampere ya. Tapi pada saat disingkat tidak perlu titik ya. Volt juga ini tanpa titik setelah disingkat. 1 volt misalkan kalian mengerjakan soal fisika, nah pada saat disingkat ini tidak titik. Itu contoh-contohnya. Jadi tidak semua singkatan butuh titik ya. Nah, ini contoh yang butuh titik, ada yang tanpa titik. Terus terlihat di sini untuk yang ini. Untuk DLL titik, DSB titik. Nah, untuk yang lebih dari 2 huruf ini titiknya di akhir ya. Tapi untuk atas nama, untuk perhatian sampai dengan ini A titik, N titik, U titik, P titik. Jadi kalau masih 1-2 huruf ini per huruf titiknya. Akronim ya, pernah dibahas, Ibu bahas lagi sedikit. OSIS, UPI, di sini Ibu bedakan barisnya itu. Untuk baris yang pertama di sini kapital semua ya. Kenapa kapital semua? Sama seperti KPK, DPR, dan UUD, kenapa kapital semua? Jadi di singkatan ada kapital semua, di akronim ada kapital semua ya. Bedanya hanya pengucapannya saja. Nah, untuk akronim di sini, untuk OSIS OPI di sini, kenapa kapital semua? Karena diambil dari huruf awalnya saja ya. Organisasi Siswa Intra Sekolah. UPI Universitas Pendidikan Indonesia diambil dari huruf awalnya saja, berbeda dengan Polri ya. Pernah dibahas ya. Nah, OSIS atau UPI. Ini aja cepat. Nah, itu diambil dari huruf awalnya saja. Nah, Polri di sinilah Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau mau kapital semua bisa saja menjadi KRI ya. Tapi ternyata disingkatnya tidak menjadi KRI. Jadi Kapal Republik Indonesia ya. Nah, sama misalkan dengan BPK, antara Bapak dengan BPK dengan Badan Pengawas Keuangan ya. Kalau Badan Pengawas Keuangan masuknya ke sini ya. BPK, masuknya ke sini nih. Kesingkatan ya. Masuknya ke singkatan di sini. Ke singkatan BPK per huruf ya. Dan kapital semua tuh sudah. Jabar, kenapa Jabar hanya awalnya saja atau tidak kapital semua, tidak Jabar? Kenapa tidak seperti itu? Karena kalau mau JB ya, itu Jawa Barat diambil dari huruf awalnya saja. Nah, terlihat jadi apa yang membedakan? Kalau ini tidak diambil dari awalnya saja, tapi diambil dari Polri itu dari polnya, jadi bukan dari K-nya ya, dari polnya ada. Anggaplah ini suku kata ya, anggap suku kata. Jadi diambil dari lebih dari 1 huruf dalam kata tersebut. Nah, ini R-nya, ini I-nya. Jadi ini suku kata, ini huruf awalnya. Intinya lah kalau di dalamnya ada pengambilan suku kata, penulisannya tidak kapital semua. Jawa Barat ini dari Jabar ya, dari Ja dan Barat ya. Itu diambil dari suku kata. Intinya kalau ada suku kata di dalamnya, penulisannya tidak kapital semua. Nah, kita bandingkan dengan yang bawah, sembako 9 bahan pokok ya. Di situ termasuk akronim ya. 9 bahan pokok bisa aja jadi apa?
sembako. Nah, udah. Boleh saja kalian tuliskan 9 bahan pokok. Nah, itu. SBP misalkan ya, bisa saja kapital semua, tapi kan ternyata disingkatin menjadi sembako. Rudal, ada yang tahu rudal itu adalah akronim dari apa? Peluru kendali ya. Nah, peluru kendali. Radar juga nih, radar termasuk akronim juga. Itu akronim dari bahasa Inggris ya. Radio Detecting and Ranging ya, gitu. Ternyata itu juga akronim. Tuh. Nah, kita bandingkan antara Polri dengan sembako. Bedanya tulisannya adalah kalau kan sama-sama diambil dari suku kata ya. Kenapa Polri itu kapital di awal, kalau sembako ini kecil saja. Nah, Polri di awal karena nama lembaga ya, Jabar ini nama provinsi nih. Unpad nama lembaga pendidikan. Jadi diawali oleh huruf kapital. Kalau sembako, rudal, radar ya. Apalagi contoh akronim Cilok. Nah, orang Bandung tahu nih. Cilok ya. Cireng. Cilok itu aci dicolok. Cireng aci digoreng itu ya. Terus ada yang pernah, nah ini yang dari luar Bandung, ada yang pernah dengar brownies Amanda. Nah, Amanda itu nama brownies ya. Ternyata akronim nih dari apa kira-kira? Nah, jadi katanya nih Amanda itu adalah anak mantu damai. Ya. Tuh, ternyata itu akronim juga ya. Sudah, itu contoh-contoh lainnya ya. Misalkan kenapa Cilok itu tidak kapital semua. Selain ini adalah akronim yang bersifat umum ya, sembako, rudal adalah akronim yang bersifat umum. Cilok itu misalkan aci dicolok. Kalau mau kapital semua jadi adik. Nah, gitu ya. Nah, ternyata tidak kan ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan surah Ibu masih aman. Silakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ke penulisan kata bilangan. Nah, ini yang terakhir dibahas dalam tulisan kata ya. Bukan, ada yang ingin ditanyakan? Bentar, Ibu ambil kopas. Nah, Ibu kopas lagi ya. Nah, ini terakhir dalam bahasan tulisan kata. Nah, di sini ada kata bilangan. Kata bilangan di sini kita ambil contoh abad 20 dengan abad XX ya. Pernah dibahas di pertemuan awal-awal, kalau tidak salah. Sebentar. Nah, pemilihan antara abad ke strip 20 atau abad 2 aja ya, contoh. Atau bisa untuk penulisan Perang Dunia ke-1, ke-2 gitu ya. Nah, misalkan pilihannya kedua ke strip 2 Romawi ke 2 seperti ini, atau nah yang tepat ada 2. Apakah 1, 2, 3 atau 4? Nah, yang mana? Masih ingat? Berapa dan berapa? 1 dan 4. Nah, betul. 1 dan 4 ya. Nah, kenapa 1 dan 4? Kalau 1 nih ke strip 2 ya. Kita butuh strip. Nah, jadi ini imbuhan ya. Nah, imbuhan itu harus nempel. Tapi tidak mungkin langsung ditempelkan dengan angka. Jadi harus kita gunakan strip. Nah, 2 Romawi kenapa tanpa ke ya? Nah, kenapa tidak seperti ini? Nah, alasannya adalah angka Romawi itu peruntukannya untuk bilangan tingkat ya.
tanpa ke. Tanpa ke maknanya sudah bilangan tingkat ya. Jadi abad ke strip 20 atau abad XX ya gitu. Ini sudah menandakan abad ke 20 walaupun ini XX gitu ya. Tanpa ke. Sudah uang seribuan ini mirip dengan yang ke strip 2 ya tadi ya. Kita butuhkan tanda strip karena ini imbuhan juga an itu ya, an itu imbuhan bertemu dengan an itu harus digabung ya karena imbuhan bentuk terikat bertemu dengan angka harus menggunakan tanda strip. Nah, 15 orang hilang mana bilangan yang dimaksud yang ini nih. Terus kalau yang ini yang selanjutnya ada 125 orang hilang. Kita bandingkan ya. Sebentar. Antara 15 spasi 11 15 115 ya. Lagi 5. Nah, di antara kata bilangan ini mana tulisan yang tepat? Kalau maksudnya konteksnya dalam tulisan bahasa Indonesia ya. Dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, 5 di sini boleh dengan huruf ya. Kita tulisan seperti kata seperti itu 5. 15 bagaimana? 15 boleh dengan kata ya, dengan huruf. Kalau 115 kita perbaiki dengan bagaimana dengan angka ya? 115. Tuh. Kenapa? Karena terlalu panjang ya. Jadi aturannya bagaimana? Kalau hanya 1 atau 2 kata, penulisannya boleh dengan huruf. Kalau lebih dari 2, ini sudah 3 ya. Kalau lebih dari 2, tulisannya bisa dengan angka. Nah, kita cek di sini 15 orang hilang. Nah, 15 orang hilang di sini masih 2 kata ya. Jadi masih aman. Nah, sebanyak 125 orang hilang. Nah, ini kurang titik ya. 125 orang hilang. Jadi penulisannya seperti itu. Nah, Ibu mau berikan contoh bagaimana kalau (125) orang hilang. Nah, bagaimana dengan seperti ini kalimatnya? Nah, ternyata kalimat ini harusnya ada titik ya. 125 itu kan tadi aturannya adalah karena lebih dari 2 kata, ya ada 3 kata, 120, oh lebih ya, 125, ada 4 kata ya. Nah, lebih dari 2 nih. Kalau dituliskan dijabarkan dengan kata akan panjang. Nah, tadi jadi harusnya dengan angka, tapi ini belum sepenuhnya tepat. Kenapa kira-kira? Perbaikannya apa? Atau apa alasan kenapa ini belum tepat? Tadi katanya ini harus dengan angka. Ini sudah dengan angka, tapi belum tepat. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi silakan. Alasannya adalah angka tidak boleh mengawali kalimat ya. Angka tidak boleh tiba-tiba ada di awal nih. Jadi ini cara memperbaikinya atau untuk mengantisipasinya adalah ini nih. Kita gunakan kata yang lain. Sebanyak 125 orang hilang gitu ya. Atau sebesar 125 orang hilang gitu ya. Atau apa bagaimana caranya agar si angkanya tidak di awal kalimat. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini terpahami ya. Ini belum sepenuhnya tepat. Ini sudah tepat tapi belum sepenuhnya tepat. Nah,
Kita bahas yang ini. Ibu membeli 3 ekor ayam, 16 ekor sapi, dan 100 ekor itik. 3 ekor itu ada berapa kata? 3 ekor? 3 itu satu kata ya, 3. 16 ada 2 kata. 100 itu satu kata. Kalau dalam aturan yang ini masih aman ya, satu kata, ini 2 kata, ini satu kata. Harusnya dengan huruf ya. Tapi ternyata sebentar. Tapi ternyata ini sudah tepat. Kenapa? Padahal ini hanya satu kata, 2 kata yang harusnya tadi tulisannya dengan huruf, tapi akhirnya yang tepat yang ini. Kenapa kira-kira? Nah, kenapa berbeda dengan yang ini? Alasannya adalah karena ini dalam pemerincian ya. Kebayang walaupun hanya 1-2 kata, tapi dalam pemerincian panjang juga ya. Jadi langsung dengan angka, walaupun hanya 1-2 kata karena dalam pemerincian. Terus, nah dalam kwitansi kita lihat ya. Jadi sebentar. Misalkan ibu membeli 3 ekor ayam misalkan ya. Seterusnya, misalkan dalam kalimat itu ada 3, terus di 3 dengan angka, lalu dijabarkan di dalam kurungnya dengan TIGA, 3 gini ya. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Nah, jadi salah satu saja. Apakah dengan angka atau dengan huruf. Jadi kita gunakan angka atau huruf tergantung ya. Apakah 1-2 kata atau lebih, atau kita lihat lagi apakah dalam pemerincian atau tidak ya. Ikut dengan aturan yang tadi. Nah, jadi salah satu saja. Nah, kecuali dalam kwitansi ya, atau dalam cek misalkan, kan suka ada ini nih, nominalnya sekian ya dengan angka, terus dijabarkan ya. Misalkan Rp1.200.000, dijabarkan Rp1.200.000 ya. Suka kelihatan ya seperti itu. Kalau dalam kwitansi atau dalam cek yang seperti itu boleh. Tapi untuk yang di luar itu tulisannya salah satu saja. Terus 42 juta boleh kita persingkat ya dalam kalimat. Misalkan jadi 42 dengan angka, jutanya dengan JUTA. Boleh seperti itu untuk memudahkan membacanya ya. Nah, beres membahas mengenai tulisan kata ya. Nah, kita coba soalnya ya. Sebentar. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu ambil soalnya mengenai yang kita bahas tadi, yaitu tulisan kata ya. Bentar. Itu nomor 4 ya. Bentar, Ibu ambil dulu. Soalnya terlalu kecil ya. Nah, ini di soal nomor 4 ada soal menanyakan penulisan kata gabung. Apa yang dicari nih? Tulisan kata gabung. Yang benar atau yang salah? Oh, yang tidak tepat. Ya.
yang tidak tepat. Kita bahas, kita fokusnya, jadi langsung mata kita tertuju pada yang dicari ya, kata gabung. Di antara ini nih yang dimaksud ya, disalahartikan. Kita cari lagi. Ini bisa saja yang menjadi yang ditanyakan nih. Hamba-hambanya boleh nih kita bahas juga ya. Nah, apalagi yang C kita bahas, kita tandai dulu duka cita ya. Terus yang D, nah pro dengan kontra. Oh, ini kita bahas juga. Terus biro jasa antar jemput. Nah, ini kalian sudah bisa menebak ya mana yang tidak tepatnya. Nah, kita bahas untuk yang A dulu. Disalahartikan bagaimana, apakah sudah tepat penulisannya? Tepat ya. Ini salah arti itu kan asalnya dipisah ya, kata gabung yang masih terpisah, tapi menjadi digabung karena mendapatkan awalan dan akhiran secara bersama-sama. Berarti jawabannya bukan yang A, kita cari yang tidak tepat. Bagaimana dengan yang B? Maha pengasih dan maha penyayang itu apakah spasi? Harusnya enggak. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Nah, silakan. Jadi kan kalau yang itu mah cuman Maha Esa ya Bu yang boleh kita. Pisahnya. Nah, boleh kita bahas. Bentar ya. Kita bahas. Kita bahas Maha ya. Nah, berarti Maha Esa masih ingat ya, Maha Esa itu pasti ya. Nah, terus Maha Adil misal. Maha Adil digabung ya. Walaupun agak aneh nih A-nya jadi double ya. Maha Adil tapi memang di kamusnya seperti itu. Terus termasuk Maha Besar ya. Nah, terus kalau Maha Pengasih misal Maha spasi pengasih. Nah, kenapa? Jadi boleh kita bahas lagi. Ada yang masih ingat Maha Esa terpisah ya. Jadi ini pengecualian kan ya. Pengecualian. Nah, atau seperti ini. Maha Adil termasuk Maha Besar ya. Maha Besar. Nah, contohnya itu aja tuh. Maha Adil, Maha Besar sama-sama penulisannya digabung ya. Kenapa digabung? Adil dan besar itu adalah kata dasar ya. Jadi kalau maha itu termasuk proleksem juga ya. Bentuk enggak. Ada chat. Nah, Maha Adil. Nah, iya, betul ya. Ya betul Silvi. Jadi karena ada ya imbuhan ya di situ bertemu dengan kata yang berimbuhan. Nah, jadi Maha Adil dengan Maha Besar, adil dan besar itu adalah kata dasar. Maha itu termasuk proleksem, bentuk terikat juga. Jadi harus digabung, bertemu dengan kata dasar digabung ya. Nah, untuk Maha Pengasih betul ya. Ini akhirnya di spasi karena bertemu dengan kata yang berimbuhan ya. Kata dasarnya kan kasih, mendapatkan imbuhan gitu. Betul ya. Jadi yang ini tidak ada masalah ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang dipisah. Jadi ini sudah kalian sudah ya terpahami ya. Nah, jadi dari situ Maha Esa kenapa? Padahal Esa itu mirip dengan adil, mirip dengan besar ya, tidak berimbuhan nih. Tapi kenapa dipisah? Mudahnya adalah pengecualian gitu ya. Nah, sudah hamba-hambanya di sini stripnya ya gitu. Yang B juga tidak ada kesalahan. Yang C berduka cita. Nah, duka cita ini termasuk kata yang sudah lazim digabung ya. Nah, duka cita sudah lazim digabung termasuk sukacita ya. Nah, ini sudah lazim digabung agar tidak artinya itu suka kepada cita. Nah, kalau di spasi takutnya artinya seperti itu. Jadi ada kata-kata yang sudah lazim digabung. Contohnya apa lagi? Sapu tangan. Ya, ini sudah lazim digabung matahari. Jadi bagaimana cara menghafalnya? Nah,
kalian maksimalkan saja yang bisa kalian hafal ya. Intinya adalah ibu juga tidak hafal semua ya, duka cita, sukacita, sapu tangan, matahari. Nah, segitiga misalkan. Ini segitiga pernah dibahas di kelas sebelumnya. Segitiga digabung, sudah lazim digabung, tapi untuk segi yang lainnya itu segi 4 ya, segi 5. Ternyata strip, kok strip? Ibu ulangi. Bukan strip apa? Spasi maksudnya ibu ulangi ya. Segi 4, segi 5 harusnya apa? Dipisah gitu. Nah, itu. Jadi ada beberapa yang sudah lazim digabung, ada yang masih dipisah. Tadi duta besar masih dipisah. Boleh kalian cek ya, walaupun ini agak aneh nih, ibu kota, ternyata ibu kota masih dipisah. Silakan cek di kamus ya. Terus wali kota masih dipisah. Gitu. Nah, nanti silakan cek di kamus. Nah, berduka cita. Di sini kan berduka cita di situ ya dalam poin C ya. Nah, kenapa ini digabung? Jadi ini sudah tepat ya berduka cita itu digabung. Kenapa digabung padahal kan hanya dapat awalan ber saja ya. Nah, alasannya beda dengan berterima kasih ya. Berterima kasih itu masih dipisah karena hanya dapat awalan saja. Nah, sama-sama bernya saja tapi berbeda penulisan alasannya. Dari bentuk awalnya ini sudah digabung ya. Jadi beda penulisannya karena ini dari awal ini sudah digabung. Sudah bedanya di situ dengan kerjasama, dengan terima kasih, tanggung jawab itu berbeda ya penulisannya. Nah, sikap masyarakat yang pro daripada lebih banyak daripada yang kontra. Kita fokus ke pro dan kontra. Pro itu tadi ada proaktif ya. Kalau kalian cek di kamus, pro itu ada artinya lebih, ada artinya setuju ya. Ada berapa arti, dan ada yang pro yang terpisah tanpa strip ya. Lalu ada kalau kalian ketik juga di KBBI, pro itu ada yang strip dan punya arti juga. Ya. Nah, untuk konteks ini lebih ke artinya setuju ya. Sikap masyarakat yang setuju lebih banyak daripada yang kontra atau tidak setuju. Nah, ini termasuk yang terus. Jadi pro itu ada yang digabung, ada yang dipisah dengan arti yang berbeda. Nah, daripada sudah dimunculkan ya, tapi tidak ibu bahas, belum ibu bahas dalam pembahasan penulisan kata untuk kata depan tadi ya di sekolah dan seterusnya. Nah, kecuali untuk penulisan kepada, tulisan daripada, keluar. Nah, keluar ada dua ya, ada yang digabung, ada yang dipisah. Ada keluar, ada kemari, ada kesampingkan. Nah, ini penulisannya sudah lazim digabung, walaupun di sini ke dengan pada itu masing-masing adalah preposisi atau kata depan. Tapi pada saat si preposisi ini digabung dari dengan pada jadi digabung nih. Akhirnya intinya lah sudah lazim digabung ya. Tuh. Kepada, daripada, kalian kan sudah mengenal ada dari, ada pada, tapi pada saat digabung ini sudah tulisannya juga digabung ya. Nah, keluar di sini ada dua kemungkinan. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Keluar yang digabung ini adalah antonim dari apa kira-kira? Masuk ya. Keluar masuk. Tapi ada yang keluar yang spasi. Itu antonim dari apa? Ke dalam ya. Kapan penggunaan dalam kalimat? Misalkan untuk yang keluar masuk yang penulisannya digabungkan ya. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek misalkan. Nah, itu ya. Itu penulisannya digabung. Kalau keluar yang ke spasi luar, ini kan antonim dari ke spasi dalam ya. Misalkan ke luar negeri, ke dalam negeri gitu. Sudah, jadi keluar itu ada dua kemungkinan. Kalau kemari, misalkan kapan tulisannya, misalkan kan sering kalian temukan ada ke sana kemari ya.
Nah, ke sana kemari tulisannya agak berbeda nih. Ke spasi sana kenapa sama seperti ke sekolah ke sini ya. Nah, ini spasi karena ke di sini adalah kata depan atau preposisi ke spasi sana. Tapi untuk kemari ini sudah digabung. Ke sana kemarinya jadi gini ya tulisannya. Nah, untuk kesampingkan ini juga seperti ini tulisannya. Kesampingkan. Jadi mengesampingkan ya. Ada ya tulisan mengesampingkan. Nah, tadi sudah ya daripada ya tadi bahasannya. Nah, nah jadi jawabannya adalah yang ya. Jawabannya adalah yang E, yang tidak tepat. Kenapa? Tadi sudah dibahas ya. Ibu ulang lagi. Bentar. Oh, bentar. Antar kota ya, ini digabung ya, karena intinya kurang lebih artinya lah menghubungkan kota ya, atau menghubungkan dua kota, digabung. Antar di situ adalah antarnya termasuk prolexem ya, antar strip. Tapi ada yang antarnya itu penulisannya dipisah antar jemput ya. Jadi penulisan antar jemput itu harusnya pisah, beda dengan antar kota ya. Kenapa antar jemput dipisah? Karena maksudnya ini adalah kata kerja, bukan prolexem yang ini nih. Yang ini bukan prolexem karena maksudnya itu kata kerja itu maksudnya lah mengantar dan menjemput ya. Mengantar dan menjemput. Mengantar paket dan seterusnya. Antar. Jadi kemungkinan antar itu maksudnya prolexem, bisa juga termasuk kata kerja. Jadi harusnya ini spasi. Jadi kita lihat dulu, tidak semua antar itu digabung. Ya. Kalau antar provinsi digabungkan ya, karena menghubungkan provinsi. Antar negara menghubungkan dua negara gitu ya. Sudah, itu soal nomor 4. Kita cari lagi soal tentang untuk nomor 5 ini kata serapan nanti lewat. Nah, kata bilangan dulu. Nah, Ibu loncat ke soal nomor 6. Serapan nanti kita bahas setelah membahas soal tulisan kata ya. Nah, tulisan kata bilangan yang tidak benar. Fokusnya kita melihat kata bilangan yang bagaimana yang tidak benar ya. Nah, kata bilangan. Kita bahas di A ada kata bilangan apa? Ada 2 ya. Nah, ada 2. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Terus kita bahas yang B. Nah, ini belum terbahas kan, nanti kita bahas. Ini yang B. Kita bahas yang ini juga. Ini nanti bahas ya. Yang D. Nah, ini nih. Yang tidak benar nih. Udah ketebak yang mana ya? Kita bahas yang A. Hanya ada 2 pilihan, 2 itu hanya satu kata ya. Jadi aman ya. Tidak ada masalah. Jadi tulisan kata bilang itu kalau hanya 1 atau 2 kata penulisannya dengan maaf. Diulangi, kalau hanya 1 atau 2 kata tulisannya dengan kata atau huruf ya. Nah, kita bahas yang B. Jalan di Pati Ukur 35 Bandung 35. Nah, kita bahas bagaimana kalau nomornya
nomornya, ya, misalkan jalan di Pati Ukur nomor 3 misal. Nah, apakah kita tuliskan seperti itu atau 3 seperti ini? Ternyata masih dengan angka. Kenapa dengan angka? Padahal aturannya kalau hanya 1 atau 2 kata dengan mirip dengan ini ya, 2 pilihan. Ini kan dengan kata ya. Tapi kenapa untuk di sini nih alamat di sini akhirnya dengan angka lagi, tidak sama dengan yang ini aturannya. Bedanya apa? Nah, kalau 2 pilihan di sini lebih ke jumlah ya. Ada berapa pilihan? Ada 2 nih. Kalau jalan di Pati Ukur ini bukan jumlah ya, tapi apa? Nomor alamat ya. Jalan di Pati Ukur nomor 3. Ini nomor alamat bukan jumlah ya. Jadi aturan yang 1 2 kata itu untuk yang menunjukkan jumlah. Nah, sudah kita bahas misalkan di sini kode posnya 40. Nah, ini walaupun lebih ke tanda baca ya, tapi sekalian saja. Kenapa tidak 40.132? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak titik? Padahal kan ini ribuan ya, kelipatan ribuan ya. Nah, kenapa tidak titik di sini? Kenapa kira-kira kode pos tidak perlu titik? Sama seperti nomor telepon kalian 0812345677 misalkan ya. Nah, misalkan nomor telepon kalian, apakah kalian titik? Nah, mungkin ini kalian gunakan titik untuk lebih memudahkan dalam membaca atau dalam menuliskan ya. Tapi maksudnya, atau misalkan, nah ini untuk tahun 1995. Kenapa tidak titik di sini? Padahal kan itu ribuan ya. Nah, kenapa tidak titik? Alasannya sama, ini bukan jumlah ya. Ini bukan jumlah, ini adalah nomor ya, nomor tahun lah gitu ya. Tahun berapa? Nah, tahun 1995, jadi tanpa titik. Nomor berapa kode posnya? 40132 gitu. Ya. Sekarang tahun berapa? 2021. Jadi tidak 2.2 tidak seperti ini ya, 2.021 tidak ya, tapi tanpa titik walaupun ribuan di situ. Sudah. Nah, yang B tidak ada masalah, yang C juga sudah ya tadi dibahas 1995, membeli tanah seluas 25 ya. Ini jumlah juga, tapi kenapa dengan angka? Karena lebih dari 2 kata. Terus, nah ini ada hektare. Yang tepat memang hektare ya, hektare. Ini pembahasannya di pembahasan kata serapan ya. Nah, Rp5.000. Sebentar. Ini pembahasannya tadi ya. Di sini kurang apa? Kurang titik ya. Nah, harusnya di sini ada titik. Anggaplah ini bukan fokusnya, jadi ini akan salah kalau fokusnya tanda baca ya. Walaupun ini bagian dari kata bilangan ya. Nah, di sini di soal aslinya ini titik ya. Sudah, jadi anggaplah ini ada titik ya. Kok bukan di situ? Di mana? Di 5 titik nih. Nah, itu. Nah, itu ya. Kalau rupiahnya Rp-nya tanpa titik sudah tepat, tapi di sini ribuan untuk 5.000, 5.000 ya. Karena menunjukkan ribuan dan jumlah. Anggaplah ini fokusnya ke tanda baca kalau ada butuh titik ya. Di sini 4 juta tadi kita sudah bahas, bisa disingkat seperti 4 dengan gabungan ya angka dan huruf. 40 hari. Nah, kenapa di sini 40 hari tidak dengan kata, padahal hanya 2 kata ya, 40. Nah, karena di sini sudah ada angka juga ya, ada
rincian ya, rincian 4 juta per 10 hari gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya. Kenapa? Harusnya 3 kambing itu di sini dengan angka ya. Kenapa? Padahal hanya satu kata nih. Alasannya dalam apa? Pemberisian ya. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu, itu aku mau nanya dong. Ya. Itu yang harga RP 5.000 itu gak usah pakai spasi Bu kalau nulis gitu. Boleh kita bahas ya. Rupiah di sini RP-nya ada yang pakai spasi, ada yang tidak ya. Nah, mana yang lebih tepat? Untuk tulisan dalam kalimat ini harus sudah tepat seperti itu, tanpa titik dan tidak dispasi, nempel. Katanya agar ya ada yang bilang katanya agar tidak dikorupsi, enggak juga ya. Jadi intinya adalah tanpa spasi dan tanpa titik gitu. Silakan. Ada lagi? Itu soal masih membahas penulisan kata ya. Nah, ada satu soal lagi untuk membahas mengenai penulisan kata. Kita coba, Ibu ambil soalnya dulu. Nah, ini nomor 7. Jadi ada yang Ibu lewat soalnya karena materinya belum Ibu sampaikan. Nah, nomor 7. Disinilah penulisan akronim yang benar. Akronim tidak asing untuk kalian tadi ya. Bentuk singkat yang diperlakukan seperti kata atau membacanya seperti baca kata ya. Kita bahas yang A. Fokus kita adalah akronim. Yang bagaimana yang? Oh, yang benar nih. Nah, Semedasin kita tandai dulu. Ada undi. Ada mana lagi ya? Abri nih. Untuk anak seusia kalian, apakah kalian mengenal Abri? Ini lumayan agak lama ya Abri. Nah, kita bahas. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Yang A kita bahas. Kita cari yang benar ya. SIM. Bagaimana menurut kalian SIM? Sudah tepat dengan kapital semua? Tepat. Tepat, karena diambil dari huruf awalnya saja ya. Surat izin mengemudi, betul. Lalu yang B, tepat tidak? Tepat. Nah, tepat. Undip. Tadi ada Unpad ya. Bentar, Ibu tuliskan Undip. Universitas. Universitas Ponorogo ya. Ini akan kapital semua kalau diambil dari huruf awalnya saja U dan D. Oh, kalau mau disingkat kapital semua UD nih. Gimana? Jadi Undip itu Undip seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau di spanduk misalkan di jalan atau dalam kop surat, misalkan kop surat universitas yang bersangkutan, boleh saja kapital semua, tapi ya dalam konteks ini, dalam konteks bahasa Indonesia ya, kita tuliskan seperti ini, sama seperti Unpad ya. Universitas. Nah, kurang lebih misalnya seperti itu ya. Nah, Unpad gitu. Kalau mau kapital semua, UP ya. Nah, gitu. Nah, jadi intinya lah, kenapa Undip itu tidak kapital semua, diambil tidak hanya satu tidak hanya satu huruf per katanya itu kita ambil. Nah, ini anggaplah suku kata ya, kita sebut Unpad itu. Jadi Undip itu harusnya penulisannya seperti ini ya, hanya U-nya saja yang kapital. Abri, bagaimana Abri? Ada yang mengenal Abri? Ada yang tahu Abri? Abri itu lumayan. Nah, mungkin di sejarah kalian masih menemukan ya. Abri itu harusnya kapital semua. Kenapa? Ini adalah akronim dari apa? Angkatan Bersenjata Republik. Kenapa kapital semua? Karena diambil dari huruf awalnya saja, A-nya saja
B-nya saja, R-nya saja, I-nya saja ya. Ini ABRI itu kalau sekarang namanya apa? TNI ya. Nah, dulu TNI namanya adalah ABRI dulu ya. Jadi ABRI itu ini tulisannya harusnya kapital semua. Itu Puskesmas ini harusnya kecil semua. Mirip dengan sembako tadi ya. Kalau Puskesmas itu Pusat Kesehatan Masyarakat. PKM kalau mau di kapital tulisannya kapital semua ya. Ternyata kan diambil dari lebih dari satu huruf per katanya itu. Anggaplah diambil dari suku katanya. Ada pengambilan suku kata. Nah, sudah Puskesmas harusnya kecil semua. Terus peningkatan Siskamling. Lupa lagi ya Ibu. Siskamling itu akronim dari apa? Sistem keamanan keliling. Oh, sistem keamanan keliling atau lingkungan. Nah, Ibu lupa. Iya, nggak tahu deh. Itu antara itu. Nah, antara itu ya. Nah, Ibu sisnya lumayan lupa. Nah, ada yang tahu juga ya. Sistem keamanan. Nah, itu linknya. Nah, Siskamling di sini sama seperti sembako ya. Aduh. Nah, ini kecil semua. Gitu. Silakan. Jadi, ketemu jawabannya ya. Jawabannya yang penulisan akronim yang benar yang A. Gitu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Itu mengenai penulisan kata. Penulisan kata serap. Setelah ini apa yang dibahas? Penulisan kata serapan. Kata serapan itu sebenarnya banyak ya. Tidak perlu kalian hafal sebenarnya. Tapi bolehlah kalian hafal sedikit juga. Seperti hafalan juga ya, tapi sambil baca-baca, oh kalian juga nanti akan, oh ini harusnya penulisannya seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya, ini sudah beres ya penulisan huruf, penulisan kata sudah, penulisan kata baru kita bereskan. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas penulisan kata serapan dan tanda baca. Nah, itu ya. Jadi Poebi itu ternyata tidak cukup 1-2 kali pertemuan ya. Sebulan 2 bulan juga tidak cukup, tapi kita persingkat saja ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Silakan. Nah, Ibu stop share. Oke. Nah, sampai sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.